Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari macam-macam sujud. Pengertian sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Pengertian sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud. Dasar hukum sujud. Dasar hukum sujud syukur adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dasar hukum sujud sahwi adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dasar hukum sujud tilawah. Dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab-sebab sujud. Sebab-sebab sujud syukur adalah satu, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua terhindar dari bahaya. Sebab-sebab sujud. Sebab-sebab sujud syukur adalah satu, mendapatkan nikmat. Sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi adalah satu, lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat salat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat salat. Sebab-sebab sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah adalah sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Sebab-sebab sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah adalah sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar. Hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Satu, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Empat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Lima, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. 6. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. 7. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir, ke-8 adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 1. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Selanjutnya tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat. Yang keempat, duduk kembali. Dan yang kelima, salam.
Selanjutnya tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Ketiga, Tata cara sujud sahwi. Setelah selesai membaca tayat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Selanjutnya, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Dan yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah dapat dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat: 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali dan membaca doa. 5. Duduk sejenak. 6. Salam. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah dapat dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat: 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali dan membaca doa. 5. Duduk sejenak. 1. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Yang kedua, setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah